warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nektara Titan, mahasiswi profesi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yaitu DHE atau Dental Health Education, di mana DHE ini adalah sebuah proses pembelajaran yang disampaikan kepada pasien sehingga pasien bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yang menyebabkan kelainan atau penyakit di rongga mulutnya. Sehingga diharapkan pasien dapat mengikuti pola yang telah diajarkan oleh dokter sehingga pasien bisa melakukan beberapa tindakan preventif untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Tindakan preventif tersebut antara lain untuk mencegah mikroorganisme plak, untuk mencegah penimbunan kalkulus, untuk mencegah penyakit gingiva, dan untuk mencegah kebarahan penyakit periodontal. Tujuan dilakukannya dental health education ini yang pertama adalah untuk mempertahankan kondisi rongga mulut pasien yang dimana kondisi rongga mulut tersebut baik dan tidak memiliki kelainan atau penyakit. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah keparahan dari penyakit gigi dan mulut dari pasien tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan DHE, yang pertama adalah usia dari pasien. Usia anak-anak dan juga dewasa pasti memerlukan penyampaian yang berbeda. Untuk usia anak-anak, kita bisa memakai bahasa yang lebih dimengerti untuk anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan buruk, seperti mengunyah pada satu sisi yang bisa menyebabkan penimbunan sisa-sisa makanan di salah satu sisi rahang. Bisa juga kebiasaan buruk yang lainnya adalah cara menyikat gigi yang salah dan juga waktu menyikat gigi yang salah. Kemudian yang ketiga adalah gigi malposisi, sehingga menyulitkan pasien untuk melakukan pembersihan di rongga mulutnya. Yang keempat adalah jenis kelamin, di mana wanita biasanya jauh lebih peduli terhadap estetika dan juga penampilan dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan yang berhubungan dengan tingkat pemahaman pasien ketika menerima informasi dari dokter. Dan yang terakhir adalah sosial ekonomi, di mana berkaitan dengan tingkat kemampuan pasien untuk membeli peralatan kesehatan gigi dan mulutnya. Kayaknya gigi tuh kok lubang ya, lagi sakit nih. Kenapa? Kayaknya lubang. Terus gimana? Dokter gigi. Apa dia buka gini itu? Apa ada lain online gitu ya? Kayaknya aku ada nomornya. Ada? Coba aja ya. Misalkan bisa. Halo, Assalamualaikum Bapak, Adik. Selamat datang di layanan konsultasi gigi online Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Perkenalkan, saya Nektara Titan, dokter gigi muda di RSGM FKG UNED. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kes, ini anak saya Dara. Dara itu kemarin giginya berlubang, terus ini mengeluh sakit. Nah ini kadang-kadang kalau sikat gigi itu ada keluar seperti pasir apa itu gitu, jadi kurang bersih itu. Jadi dia intinya adalah dia merasakan tidak nyaman di gigi itu. Oh, nggak nyaman ya, Pak ya? Eh, Bapak adiknya ini biasanya sekarang usianya berapa ya? Usianya 9 tahun, ini kelas 4 SD ini. Masih kelas 4 Oh, SD. begitu. Ya. Sebelumnya sudah pernah ke dokter gigi? Kalau saya pernah dicabut. Cuman kalau anak saya itu belum, nah, ini kan masa corona. Dan nanti saya nggak mau resikonya karena banyak cerita-cerita itu kalau pas corona itu risiko bagi pasien kalau giginya nanti bisa mudah tertular. Itu, Dok. Oh, begitu. Iya, jadi adiknya ini udah pernah sakit ya, Bapak ya? Cuma nggak Ya, berani ke dokter gigi, begitu ya? ya. Kalau adiknya biasanya sikat gigi berapa kali sehari, Bapak? Ya, nggak tentu. Kadang sehari 2 kali. Cuman kalau pagi itu sering, kalau malam kadang ketiduran sehingga males. Sehingga ini itu apa karena itu ya, karena kurang bersih ketika malam nggak sikat gigi. Ini yang sering terjadi gitu, Dok. Kalau pagi biasanya kapan adiknya sikat giginya? Ya, bangun pagi itu sikat gigi. Kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Cuma nggak Oh, tahu jadi bangun makan tidur. bubur apa enggak itu saya nggak memperhatikan ini. Jadi itu karena pribadinya sampai nggak sampai segitu.
Nanti bisa Oh, ditanya. jadi sikat giginya sudah sendiri ya, Pak? Kenapa? Apa masih sikat giginya sendiri apa disikat gigi bapak ibunya? Udah sikat sendiri, ini udah kelas 4 kok. Udah sikat gigi sendiri, ini udah punya sikat gigi sendiri. Tidak tahu mungkin caranya yang belum betul atau bagaimana, nanti bisa dikasih tahu. Yang benar itu bagaimana. Iya, iya. Baik. Dek Dara biasanya sikat giginya kalau pagi kapan? Kalau Waktu mandi apa sarapan apa gimana? kalau pagi tuh biasanya waktu mandi gitu. Tapi kalau malam ya ketiduran. Ya gitu ya. Kalau pagi jadi mandi dulu baru sarapan apa sarapan dulu baru mandi? Kalau pagi biasanya sih mandi dulu baru sarapan. Mandi dulu baru sarapan ya. Baik. Nah, kalau biasanya kalau sikat gigi yang digunakan Bapak biasanya adiknya seperti apa sikat giginya? Sama seperti Bapak atau Nggak sama lah, dia masih anak-anak. Jadi ukurannya juga beda. Jadi ukurannya itu lebih kecil dari punya saya. Kemudian jenis bulunya juga tidak terlalu keras, dia lebih lembut. oh, sudah halus ya? Ya, 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 ya. Kalau pasta giginya bagaimana Bapak? Pasta giginya tidak jelas ya. Jadi untuk kadang kita ganti kadang. Jadi intinya tidak menggunakan pasta gigi yang pas, yang tetap. Jadi mana yang ada mungkin Oh, begitu. dipakai itu. Ya. Oh, jeng, 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 jeng. Kalau Dek Dara biasanya sehari-hari makannya apa, Dek? Sukanya makan apa? Aku tuh suka banget sama itu, McD, ayam goreng, sama ada sih permen, coklat itu aku sering makan. Suka banget sama itu. Oh, gitu ya. Kalau sayur sama buah, suka nggak biasanya? Hmm, buah sih durian ya. Kalau sayur sih ya. Durian. Kalau sayur nggak suka ya? Oh gitu. Jadi Bapak sebenarnya ini sikat gigi adiknya sudah benar. Hmm. Jadi dibedakan sikat gigi buat dewasa dan juga anak-anak. Yang lebih kecil memang biasanya buat anak-anak karena rahangnya kan masih kecil. Untuk pemilihan bulu sikat juga sudah benar, sudah memakai bulu sikat yang halus supaya tidak melukai gusinya. Nah, untuk sikat giginya harusnya dirubah. Jadi untuk pagi harusnya sikat giginya itu setelah sarapan. Jadi kalau misalnya sikat giginya sebelum sarapan, nanti setelah sarapan kan makanannya menempel di gigi Ya, ya, begitu. ya. Nah, kalau malam Dek Dara diingatkan ya Bapak biar tidak lupa karena biasanya kalau malam itu waktu yang rentan memang. Nah, kenapa giginya bisa berlubang? Karena itu tadi, mungkin cara giginya Dek Dara itu salah. Dan juga pemilihan waktunya juga salah. Jadi, ketika malam nih, Dek Dara kan suka makan permen sama coklat. Nah, itu malam lupa buat sikat gigi. Jadi, nempel di gigi. Nah, nanti itu kuman-kumannya datang ke giginya. Bikin giginya itu lubang. Gitu, Dek. Oh gitu. Ya, 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 ya. Kalau untuk pasta gigi Bapak tadi kan berbeda-beda ya memang mungkin berganti-ganti tidak melihat Ya, ininya ya, kandungannya. ya. Kalau bisa untuk adiknya dan juga keluarga besarnya memilih sikat gigi memakai pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride. Begitu. Ya, ya, ya. Ya, yang baik untuk yang bagus untuk kesehatan gigi dan Iya. untuk Orang tua dengan anak adiknya sama ya. kenapa Bapak? Orang tua dengan anak sama ya. Yang penting mengandung fluoride gitu ya. Kalau untuk anak kecil ada sikat gigi khusus. Oh ya. Berbeda juga. Cuman untuk pasta gigi orang dewasa dan anak kecil ada juga yang pemilihannya yang mengandung fluoride begitu. Untuk adiknya juga bisa memakai obat kumur juga biar lebih bersih begitu. Ya, ya. Nah, setelah ini mungkin boleh lihat ya, dokter mau lihat Dek Dara ini sikat gigi biasanya seperti apa? Oh ya. Iya, Ya, ya. Nah, sekarang dokter mau lihat ya, Dek Dara biasanya sikat giginya kayak gimana kalau di rumah? biasanya sih kayak gini ya. Biasanya kayak gitu. Oh, sudah selesai. Ya, kan emang gitu kan. Ada yang Oh iya, ya baik. Nah, Dek Dara sebenarnya udah bagus sikat giginya, tapi gosok giginya jangan terlalu keras. Jadi pelan-pelan aja, karena biasanya kalau terlalu keras, nanti gusinya bisa luka, bisa berdarah, begitu. Nah, untuk caranya ini dokter praktekkan ya.
Nah, jadi di awalnya dimulai dari gigi depan dulu. Gini, jadi dari gusi ke bawah gitu. Jadi merah, putih gitu terus. Nah, nanti baru sisi sini, sisi samping, caranya digosok saja pelan. Dibulat-bulat begini. Pernah nonton Upin dan Ipin? Pernah. Nah, yaitu kan ada yang bulat begitu. Baru sisi sebelah sininya juga sama bulat-bulat. Untuk yang rahang bawahnya ini sama, tapi dari bawah ke atas. Gitu. Sisi samping, sampingnya juga, baru sisi dalamnya. Sini digosok, sama bagian atas juga digosok. Semua. Dan jangan lupa, ada juga bagian dalam sebelah sini. Dicongkel begitu ya. Dicongkel. Gitu, Dek Dara. Sekarang boleh Dek Dara diulangin yang dokter ajarin tadi? Dipraktekkan. Gitu ya? Ya, sudah benar. Nanti semisal sudah selesai dipraktekkan terus ya di rumah, seperti itu ya caranya. Gitu. Kalau misal ada makanan yang nyangkut di sela-sela gigi, bisa nih Bapak adiknya diajari memakai dental floss namanya. Begitu. Jadi memang harus pengawasan orang tua juga, sama berkumur dengan obat kumur. Nanti kalau pandemi ini sudah menurun ya Bapak, nanti adiknya bisa diajak ke dokter gigi. Begitu. Jadi nanti biar bisa diajari secara langsung. Nanti sebelum adiknya sikat gigi, kita oleskan dulu disclosing agent. Biar nanti bisa kelihatan sisa-sisa makanannya masih nempel nggak, sudah bersih nggak sikat giginya. Begitu. Ya. Begitu Bapak, adik ada yang bisa dibantu lagi? Tidak cukup Sementara ya. cukup. Ya, cukup. Ya. Baik, terima kasih sudah menghubungi layanan konsultasi online gigi dan mulut. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih dokter. Baik, sama-sama, Dek.